Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mamat pergi ke pasar Senen. Pas pulang-pulang bawa ketupat. Kalau antum ngaku santri yang keren, maka jawab salam saya dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitab wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mukhtar amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Khadimah Darus Sunnah Al-Ustaz Ziaul Haramain. Yang saya hormati Kepala Madrasah Darus Sunnah Al-Ustaz Tubagus Hasan Basri. Dan yang saya hormati kepada Dewan Jajaran Asatidz dan Musyrif yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada beliau semua. Yang pertama-tama dan yang paling pertama dan yang saya utamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah diridhoinya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang gak pernah makan nasi padang tapi namanya selalu terpandang, Nabi yang gak pernah ke kota Minang namanya selalu terkenang, Nabi yang gak pernah pakai hero martis tapi namanya selalu eksis. Yang bukan lain adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-bakhil man dzukira ismi fala yusalli alayya. Orang-orang yang sebenar-benarnya pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku maka dia tidak bersolawat atasku. Oleh karena itu saya ulangi lagi biar lebih semangat, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman nuriyah seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-teman yang berbahagia, izinkan saya di sini menyampaikan sepatah dua patah yang saya patahkan menjadi beberapa patah, yakni penyampaian saya yakni yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya adalah barang siapa yang keluar ke jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai santri patutlah hendaknya mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Ilmu itu bagaikan mutiara rohani kita untuk mengetahui perbedaan mana yang hak dan mana yang batil.
Ulama-ulama dahulu banyak yang menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk berkelana ke penjuru negeri untuk mencari ilmu. Untuk apa mereka berkorban menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk mencari ilmu? Karena para ulama memandang ilmu itu lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Karena apa ilmu lebih berharga? Karena jika kita seandainya memiliki ilmu, kita sebarkan kepada orang lain, kita berikan kepada murid-murid kita, maka tatkala ketika sang murid menerima ilmu yang akan kita sampaikan, kita tidak merasa kekurangan sama sekali terhadap ilmu yang kita miliki. Justru ilmu yang kita miliki ini akan semakin bermanfaat untuk orang lain. Lain halnya dengan harta duniawi. Jika seandainya kita memiliki harta emas, lalu kita berikan kepada banyak orang, maka tatkala ketika banyak orang itu menerima apa harta yang kita miliki, maka niscaya harta yang kita miliki itu pun akan berkurang juga karena kita memberikannya kepada banyak orang lain. Seperti itulah perbedaan kemuliaan antara ilmu dengan harta duniawi. Di samping itu juga dalam syair disebutkan yang berbunyi al-alimu kabirun wa in kana hadatsah wal jahilun shaghirun wa in kana syaikhan. Apa artinya? Al-alimu kabirun, orang yang berilmu itu akan terlihat besar, wa in kana hadatsan, meskipun ia masih muda belia. Wal jahilu shaghirun, dan orang-orang yang bodoh itu akan terlihat kecil, wa in kana syaikhan, meskipun ia sudah dewasa ataupun sudah tua renta. Demikianlah apa yang begitu mulianya orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Mereka dibutuhkan oleh banyak orang. Untuk apa? Untuk mengarahkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang diridhoinya. Sebagaimana pesan Kiai Muhsin, yakni guru almarhum Kiai Haji kita, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau berpesan kepada Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub semasa beliau masih belajar di Tebu Ireng, yakni yang beliau berkata, jadilah kamu orang yang dibutuhkan orang lain, bukan kamu yang membutuhkan orang lain. Teman-teman yang saya muliakan dan yang saya banggakan, di samping kita mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu serta ilmunya, maka hendaklah kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan kita untuk menuntut ilmu. Apakah kita menuntut ilmu itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ataukah kita menuntut ilmu itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri atau urusan duniawi, atau untuk jalan kemaksiatan atau mudarotan, sehingga kita hanya untuk menyengsarakan orang lain serta masyarakat yang lain. Nauzubillah min. Oleh karena itulah patutlah kita menghindari hal-hal tersebut, dan hendaklah kita sebelum menuntut ilmu itu memiliki 3 niat utama dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita sebelum menuntut ilmu itu kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, kita jadikan ilmu yang kita miliki ini sebagai sarana untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah kita menuntut ilmu itu kita niatkan agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Serta dari hal-hal tersebut, di samping kita mengetahui keutamaan ilmu, tujuan kita dalam menuntut ilmu, kita juga patutlah memerhatikan adab yang kita miliki, karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Sebagaimana para ulama berkata, asyarfu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu didapati dari adab, bukan dari nasab. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau semasa hidupnya mempelajari ilmu adab selama 30 tahun. Sedangkan beliau mempelajari berbagai ilmu-ilmu lainnya hanya sekitar 20 tahun saja. Itulah yang menandakan bahwa beliau sangat lebih memuliakan ilmu, lebih memuliakan adab daripada ilmu. Mengapa adab lebih mulia daripada ilmu? Karena orang-orang yang beradab itu sudah pastilah ia memiliki ilmu.
Sedangkan orang yang memiliki ilmu itu belum tentu ia memiliki adab. Seperti para koruptor. Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka telah belajar di universitas yang tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka tanpa berlandaskan moral dan adab, mereka hanya mementingkan keegoisan mereka sendiri, serta mereka merugikan orang lain, serta menyengsarakan masyarakat. Ilmu mereka tidak berkah sama sekali, baik diri sendiri ataupun untuk orang lain. Hanyalah keegoisan semata. Teman-teman yang saya banggakan dan yang saya muliakan, demikianlah apa yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk untuk kita semua, terkhususnya untuk diri saya sendiri. Sebelum saya menutup penyampaian pidato pada malam ini, saya ada kata-kata untuk hari ini. Tidak perlu menjadi terang untuk dilihat banyak orang. Cukuplah engkau menjadi awan gelap yang menyelimuti para bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.